Ketika sebuah negara disatukan dalam bentuk keberagaman, itulah kekuatan sejati suatu bangsa. Ini tidak tahu siapa kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bosku. Salam NKRI, salam merah putih. Ya, akhir-akhir ini memang agak geli-geli aneh gitu. Saya lihat keluarga Pak Mulyono ini makin aneh, dan para ternak-ternaknya makin aneh tuh. Kenapa? Karena ada yang minta untuk Bank BI untuk kemudian mengeluarkan cetakan uang atau berapa nilainya. Ini intinya ingin ada gambarnya Pak Mulyono gitu. Nah, beberapa hari lalu Pak Syamsul juga memberikan bansos yang bertuliskan bansos Wapres Gibran. Ya, kenapa mesti ditulis namanya gitu? Bukankah bansos itu adalah ini bukan milik pribadi, kenapa mesti ditulis namanya? Berarti bansos ini milik pribadi gitu. Ini makin aneh nih di negeri ini nih. Wajar kalau ada yang mengatakan, ya aduh, ini negeri Konoha inilah. Ya, karena begitulah yang terjadi, teman-teman. Oke. Kemudian ada ceramah Rocky Gerung yang kemudian menjelaskan tentang bahwa Bung Karno itu memiliki kemampuan berpikir abstrak yang tidak dimiliki oleh Pak Jokowi itu. Oke, tanpa berbasa-basi mari kita simak videonya. Check it out. Kendaraan apa yang sulit dikemudikan oleh kebanyakan orang? Mobil SMK. Apa yang biasa diberikan pada orang yang tidak menepati janji? Tukang ngibul. Hewan apa yang memburu mangsa dengan lidah? Kodok. Apa yang berhubungan dengan selokan? Gorong-gorong. Kepada siapa orang akan patuh? Oligarki. Iya. Jadi saya balik pada keadaan kita hari-hari ini, bahwa kita kehilangan imajinasi, ketidakmampuan untuk berpikir abstrak. Karena itu kita lihat pemimpin kita itu langsung marah, diajak berpikir abstrak, tidak mampu tuh. Anda bayangkan misalnya Bung Karno, kemampuan dia berpikir abstrak tuh, yang kadang-kala tajam. Satu waktu di dalam rapat massa, di belakang Bung Karno berdiri kepala apa dulu namanya, tentara, menteri tentara, menteri tentara, menteri angkatan, bukan menteri-menteri semua itu kan. Kepala stafnya berdiri di situ. Bung Karno bilang pada rakyat, di belakang saya ada militer, ada tentara. Dia masih pakai kata tentara waktu itu. Terus kata Bung Karno begini, hai tentara yang ada di belakangnya, ketahuilah bahwa kamu itu adalah peralatan negara, dan negara adalah peralatan rakyat, dan rakyat adalah peralatan revolusi itu. Jadi tentara, kau adalah alatnya, alat itu. Logiknya bagus betul. Hanya untuk menerangkan bahwa ada supremasi sipil. Kemampuan abstraksi itu yang nggak ada pada Muldoko. Karena diucapin tadi. Bahkan dia masih bilang, saya mantan tentara. Itu nggak ada mantan tentara. Anda berubah dari tradisi militer pada sipil. Maka berlaku di situ bukan civilian value, tapi the supremacy of civilian values. Yang supreme itu bukan orang sipil, tapi nilai sipil. Susah betul menerangkan itu pada orang yang tidak pernah membaca majalah Leader. Salam logika. Guys, di tengah hiruk pikuk penghitungan hasil pilkada serentak kemarin, ada hal yang menggelikan sekali dan tidak ada hubungannya dengan pilkada. Tahu nggak apa itu? Viral berita
ada yang meminta BI untuk mencetak uang dengan gambar si mantan, yaitu Pak Mulyono. Tentu saja BI menolaknya, dan BI menjelaskan bahwa gambar pada uang hanya untuk tokoh-tokoh yang sudah meninggal dunia. Nah, pilihannya hanya dua. Yang pertama, mau mengubah undang-undang atau mau menyuruh Mulyono meninggoy dulu. Bingung kan Mulyono? Punya wapres aneh-aneh aja. Ditulisnya tuh bantuan wapres Gibran. Baru pertama loh seumur hidup di Indonesia ya gue lihat ada namanya gitu loh. Biasa kan kalau Jokowi itu banpres ya, bantuan presiden beres. Ini enggak, bantuan wakil presiden Gibran, bantuan wapres Gibran. Nah, emang duit pribadinya dia ya? Atau gimana sih? Kemarin lihat Fufu Fafa bagi-bagi sembako untuk warga yang terkena bencana di Jakarta Timur. Ya. Nah, di situ ditulis bantuan di bagi-bagi sembako itu ditaruh di dalam kantong, dan di kantong di luarnya ditulis ada tulisan tercetak jelas besar, bantuan dari Wapres Gibran. Ya. Nah, kita sebagai rakyat boleh dong tanya, itu pakai uang pribadi atau pakai uang rakyat? Kalau itu pakai uang rakyat, kenapa harus ditulis nama Gibran di situ? Ya, Wapres Gibran. Itu kan berarti Anda menggunakan uang rakyat tapi untuk pencitraan pribadi. Jadi Anda sedang melambungkan nama pribadi Anda, nama Gibran, tapi dengan uang rakyat. Ya, tolong deh diklarifikasi, itu pakai uang pribadi atau uang rakyat. Ya, kita pembayar pajak berhak tahu. Ya, dan Anda pejabat publik wajib memberitahu. Ya, transparansi, keterbukaan. Gitu. Katanya anak muda berani terbuka dong. Ya. Kita rakyat menunggu jawaban Anda. Ya. Netizen ada tambahan? Mas Pram pasti curang. Bang Dul pasti curang. Pasti curang karena tidak mungkin mereka bisa menang. Gak mungkin. Secara Ridho udah didukung presiden, didukung 12 partai, gak mungkin kalah. Plus udah didukung mantan presiden, macan tidur. Itulah yang gue dengar dari ternaknya Mulyono. Itu yang gue dengar. Itu yang gue dengar dari mulutnya pendukung-pendukung Ridho. Udahlah, kalian jangan paksa kali. Pulangkan aja Ridho ke Bandung. Masih butuh kok warga Bandung. Tim Ridho bikin sayembara kecurangan Pilkada DKI, hadiahnya 10 juta. Wadaw, bagus sekali. Lapor Kang, apakah ini juga bentuk kecurangan? Apakah ini juga bentuk kecurangan? Ini kira-kira bentuk kecurangan juga enggak ya? Selain ini ada lagi loh bentuk kecurangan yang mantap. Nah, ini nih. Apakah ini juga bentuk kecurangan? Nah, yuk. Ini kalau kayak gini dikirim kemana ya? Oke bosku, bagaimana menurut tanggapan kalian? Jadi netizen itu memang keren ketika mengkritik, apalagi orang-orang tadi ini ngeri kali. Aduh, sindiran-sindirannya itu sangat menyentuh, bahkan ada lucu-lucunya gitu. Ya semoga apa ya, itu bisa membawa perubahan pada pikiran-pikiran orang yang masih sempit terkait ini, apalagi tuh pencinta Mulyono. Cobalah buka pikiran Anda. Apa yang dibela-bela, jelas-jelas itu menyalahi aturan kan. Silakan tanggapi di kolom komentar. Oke bosku, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.